Topik kita kali ini adalah tegangan bolak-balik, khusus membicarakan rangkaian arus listrik bolak-balik. Tegangan listrik dan arus listrik bolak-balik tidak lain adalah GGL induksi seperti yang telah dibahas pada topik induksi elektromagnetik. Jadi, secara umum, fungsi tegangan listrik dan fungsi arus listrik terhadap waktu dinyatakan dengan, nah ini dapatnya dari mana? Dari ketika kita belajar generator, maka kan E sama dengan N B A omega sinus omega T, ya kan? Maka ini nilai maksimumnya dilambangkan dengan Vm. Ini adalah Vm-nya. Sedangkan ini diganti V. Maka kita dapat rumusnya ini ya. Gitu. Lalu arusnya ini karena hukum Ohm, jadi I sama dengan V per R, maka I bisa sebanding ditulis juga dengan fungsi I sama dengan IM sinus omega T. Ya. Dengan keterangan bahwa tegangan maksimum itu Vm, tegangan arus induksi maksimum adalah IM. Kalau digambarkan dengan grafik, ini fungsi ini langsung ya. Pada bagian ini khusus akan membahas tegangan arus listrik yang dihasilkan oleh generator yang rumusnya ini, tapi fungsinya sudah diubah menjadi V sama dengan Vm sinus omega T, maka grafiknya seperti grafik sinusoidal. Jadi sumbu vertikal itu V, sumbu horizontalnya adalah T. Oke, kita lanjutkan dengan, nah ini grafik arusnya, satu fase, grafiknya mirip, sama. Nah kita gambar masing-masing sendiri, nanti kita gabungkan ya. Jadi ini adalah setelah tegangan arus bolak-balik dihubungkan pada resistor. Jadi ada V, ada I. Kemudian tegangan arus bolak-balik itu diukur pakai apa? Tegangan arus bolak-balik itu tegangan maksimumnya diukur dengan menggunakan osiloskop. Ini alat osiloskopnya, ini layarnya dipindahkan di sini. Nah ini untuk mengukurnya. Ya. Ini kan diukur ya. Tegangan yang mau diukur ini arus bolak-balik dengan osiloskop di kutub 1, ini kutub 2 ya. Kemudian dibaca di sini, berarti ini tegangan maksimumnya. Nah, di dalam alat ini bisa diketahui skala yang digunakan, misalnya 1 kotak itu misalnya 2 volt misalnya. Berarti kalau ini menunjukkan misalnya 4 kotak ya 4 kali 2, 8 volt berarti maksimumnya gitu ya. Nah, lalu apa hubungannya tegangan efektif sama tegangan maksimum? Nah, tegangan maksimum kan yang ini. Tegangan efektif itu yang ini. Tegangan rata-rata. Nah, hubungannya adalah Vm sama dengan V efektif kali akar 2. Ya, dihafalkan aja ini. Jangan terbalik ya, V efektif jangan Vm kali akar 2. Nah, supaya nggak terbalik, Vm itu ingat lebih besar dari V efektif. Dari mana supaya ingat? Dari grafik. V efektif itu rata-rata, berarti pasti lebih rendah dari yang maksimum gitu ya. Caranya mengingat Vm lebih besar dari V efektif. Dari gambar ini. Begitu pula ini sebanding lurus, boleh kamu tulis VIM sama dengan I efektif kali akar 2. Ya. Oke. Lalu kita mengenal namanya diagram fasor. Apa itu diagram fasor? Ya, besaran sinusoidal seperti halnya tegangan listrik dan arus listrik bolak-balik dapat kita nyatakan dengan bantuan diagram fasor. Diagram fasor adalah diagram yang menyatakan suatu besaran dan dengan vektor. Jadi istilah fasor itu berasal dari fase vektor. Jadi vektor yang dinyatakan dengan fasenya gitu ya. Ini sudut fasenya. Jadi ada sudut fase
itu theta, ada fase itu pi ya. Jadi kalau fase itu pengertiannya kita bergerak melingkar dari sini ke sini, ini fasenya seperempat, sudut fasenya 90 kalau dalam derajat ya. Jadi sudut fasenya 90 derajat atau setengah pi. Tapi kalau fase berarti fase itu kan rumusnya apa? Sudut fase dibagi 2 pi. Jadi kalau 90 derajat di sini berarti pi per 2 dibagi 2 pi. Berarti seperempat. Berarti ini fasenya untuk ini berarti seperempat ya. Sampai di sini setengah gitu ya. Jadi lihat gambarnya jelas tuh. Setengah. Sampai sini ingat aja pizza itu ya, dipotong-potong berapa bagian. Jadi fase itu menunjukkan seberapa bagian gitulah ya. Jelas ya? Nah, fasor itu berarti vektor dan sudut fase sekaligus. Jadi dua-duanya mewakili vektornya dan sudut fasenya. Itu namanya fasor. Paham ya? Jadi tidak sesuatu hal yang baru sekali ya. Kita sudah mengenal vektor. Jadi fasor adalah suatu vektor yang berputar terhadap titik pangkalnya dan arahnya dinyatakan dengan fase. Jadi vektor dinyatakan dengan fase. Ini sumbu X. Fasor suatu besaran dilukiskan sebagai suatu vektor yang besar sudut putarannya terhadap sumbu X. Sumbu X sama dengan sudut fasenya. Jadi ini sudut fasenya. Jadi kalau sudut fase theta, kalau fase pi ya. Bedakan ya. Oke, lanjut. Contoh fasor. Nah, ini cara menggambar contoh fasor. Ini fasor untuk arus tadi digambarkan ini I, ini sudut fasenya. Theta sama dengan omega T. Ini juga sama dengan sudut fasenya untuk VM. Ini untuk IM. Vektornya VIM. Ini sudut fasenya. Ini vektornya VM. Ini sudut fasenya. Ya, contoh diagram fasor. Ini hanya sekedar contoh. Lanjutkan dengan diagram fasor arus dan tegangan yang berbeda sudut fase. Nah, ini contoh lagi fasor dari dua komponen, yaitu arus dan tegangan. Untuk yang biru itu sudut fasenya omega T, untuk yang pink sudut fasenya omega T plus theta. Jadi di sini jelas omega T kurang dari omega T plus theta. Ya. Yang ini untuk I, yang ini untuk V. Jelas ya? Arus dan tegangan yang berbeda. Jadi ini satunya kecil, katakanlah ini 60 derajat, yang ini 70 derajat. Ya. Contoh. Oke, lanjut. Oke, kita akan mempelajari 3 komponen. Yang pertama adalah komponen resistor, kedua kapasitor, induktor, yang ketiga kapasitor. Jadi resistor hambatan, induktor, dan kapasitor. Kita pelajari yang pertama dulu ya. Rangkaian arus bolak-balik apabila dihubungkan dengan resistor, maka diagram fasornya ini. Ya, ini resistor dihubungkan dengan tegangan bolak-balik.
Ini lambang tegangan bolak-balik ya. Kalau tegangan searah kan lambangnya begini. Ini DC. Kalau ini AC ya. Lalu PV sama dengan PM sinus omega T ya. Digambarkan ini satu fase dengan arus berimpit. Ini I sama V. Berimpit ya, I sama V. Diagram Pasor, arus I dan tegangan arus untuk rangkaian resistif murni. Resistif itu adalah resistor ya. Resistor ini. Nah, ini adalah rangkaian sesungguhnya. Resistor nih, ini R. Ini ya. Dengan ini. Paham ya? Lalu rangkaian arus bolak-balik yang hanya mengandung resistor murni dan dialiri arus I sama dengan IM sinus omega T dan tegangan antara ujung-ujung resistor adalah V sama dengan PM sinus omega T. Ini dalam satu fase, maksudnya menunjukkan bahwa rangkaian ini fungsinya adalah ini dan ini, gitu ya. Lalu berdasarkan hukum Ohm, maka kita dapat rumus ini. Ini diingat kembali ya, rumusnya ini. V adalah tegangan, I adalah arus, R adalah hambatan murni atau R. Bagaimana mendapatkan R? Kita sudah pernah belajar ini ya. Ini untuk sekarang dinamakan reaktansi resistif. Tidak lain adalah R ya. Jadi R itu sama dengan Rho kali L per A. Ini saya nggak terangkan lagi, udah belajar sebelumnya. Hambatannya Ohm, satuannya. Reaktansi resistif adalah nilai hambatan murni. Hambatan murni itu ya ini tadi. Ya. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, kalau digambarkan dalam grafik, maka antara I dan V satu fase. Satu fase ini ya. Omega T, ini omega T, berarti berimpit di sini satu fase. Satu fase ciri-cirinya adalah periodenya sama. Periodenya sama. Cuman bedanya di sini amplitudonya aja ya. Amplitudo untuk yang pink itu adalah IM, untuk amplitudo yang warna apa ini? Warna oranye itu adalah PM. Oke, ini satu periode, dua periode, tiga periode, dan seterusnya ya, tiga periode. 3 kali 2pi. Lalu rangkaian resistor itu kalau diberi tegangan bolak-balik memiliki daya ya P. Rumusnya I efektif kuadrat kali R ya. Efektif kali I efektif kali cos. Cuman ini belum tahu ya cosnya, ini nanti kita cari nanti. Untuk sementara pakai rumus ini dulu ya. Yang ini sudah ngerti. Kalau ini nanti kaitannya dengan gambar diagram Pasornya. Oke, cuma memang kalau resistor kan ini fasenya 0. Paham ya? Jadi cukup V efektif kali I efektif. Atau dilihat lagi gambarnya ini. Nah ini sama ya, satu fase, paham ya? Fasenya sama, sudutnya 0, cos 0 1, gitulah gitu ya. Oke, lanjut sekarang. Nah, ini komponen yang kedua. Tadi saya katakan ada 3 komponen. Komponen pertama adalah resistor, kedua induktor. Induktor itu kamu tahu bahwa sebelumnya kita kenal kumparan, lalu kedua
solenoida, ya kita udah belajar solenoida untuk ketika mencari besarnya induksi magnetik. Nah, sekarang kita kenal induktor. Setelah kita belajar GGL induksi diri ya, induktansi nilainya ya. Jadi ini L ini induktansi Henry ya. Rangkaian induktor lambangnya adalah L. Jadi kalau dirangkai akan memiliki beda fase seperempat. Memiliki beda sudut fase 90 derajat atau pi per 2. Kalau beda fase ini lambangnya theta ya seharusnya ya. Kalau ini beda fase pi sama dengan seperempat. Dari mana? Dari 2,5 pi dibagi 2 pi seperempat ya. Jadi ini beda sudut fasenya 90 derajat atau setengah pi radian, beda fasenya seperempat. Tahu ya perbedaannya, saya menyebutkan itu. Dengan kata lain, apalin saja VL naik, I mendatar searah sumbu X, berarti beda VL mendahului I 90 derajat. Jika tegangan bolak-balik dihubungkan dengan suatu beban berupa induktor, nih, saya baca ini nih, berupa induktor, maka akan menghasilkan tegangan arus bolak-balik pada beban itu. Jadi beban ini akan teraliri arus I maksudnya gitu ya. Jadi ini adalah Vm sinus omega T plus 90 derajat. Ditulisnya dilengkap ya di sini. Mendahului 90 derajat. Jadi rumusnya ini ya. Oke, nah ini rangkaian sesungguhnya. Kalau ini adalah sumber tegangan AC dihubungkan pada induktor, ini adalah L. Nah ini adalah ini, dan ini adalah ini. Gitu ya. Lalu ini sudah saya katakan tadi ini. Jadi rangkaian, supaya jelas saya hapus. Rangkaian arus bolak-balik yang hanya mengandung induktor murni dan dialiri arus I sama dengan IM sinus omega T, dan tegangan antara ujung-ujung induktor adalah V sama dengan Vm sinus omega T plus 90 derajat. Karena VL mendahului 90 derajat ya. Gitu. Oke. Nah, berdasarkan hukum Ohm, nih, dapat kita peroleh bahwa V sama dengan I kali R. Nah, cuma R-nya, hambatannya induktor itu dinamakan apa? Reaktansi induktif. Nih. Ini adalah sebenarnya hambatan. Kalau maksimum pasangannya maksimum, kalau efektif pasangannya efektif tadi ya. Asal tahu bahwa tadi apa? Vm sama dengan V efektif kali akar 2 ya. Oke, apa itu reaktansi induktif? Sebenarnya dijabarkan di sini. Reaktansi induktif adalah dilambangkan XL, adalah nilai hambatan induktor. Nah, dapat dihitung dengan omega kali R. Omega itu frekuensi sudut yang besarnya 2πf, sedangkan L itu induktansi induktor. Ya, induktansi induktor. Satuannya Henry ya. Di frekuensi sudut satuannya radian per sekon. Frekuensi putaran siapa? Putaran generator, karena ini tegangan arus bolak-balik kan dari generator AC ya. Begitu? Paham ya?
yang agak rumit itu rangkaian. Setelah dirangkai nanti ya. Ini baru saya bahas satu persatu. Ini baru sampai kedua komponen induktor yang sekarang kalau digambarkan untuk induktor tadi kan mendahului 90 derajat ya. Ini kalau digambarkan beda di sini ya. Untuk VL-nya itu mendahului 90 derajat dengan arus. Jadi beda fase seperempat, beda sudut fase pi per 2 atau 90 derajat. Ya, kalau digambarkan. Paham? V mendahului 90 derajat. Mendahului di sini plus ya. Oke, kita lanjut. Daya. Nah, kalau R tadi dayanya kan P sama dengan V kali I. Nah, kalau induktor P-nya tidak punya nih, 0 ya. Induktor secara bergantian menyerap dan membebaskan energi. Dan sebuah induktor dalam rangkaian bolak-balik sama sekali tidak menggunakan energi. Jadi enak ya, kita tidak usah menghitung. Kalau ditanya tinggal 0 gitu aja ya. Untuk induktor ya, ingat induktor L. Lanjut, kita lanjut ke komponen yang ketiga sekarang. Rangkaian arus bolak-balik untuk kapasitor murni. Ini lambangnya. Ini sesungguhnya nih. Cuma kita pelajari dulu diagram pasornya ya. Diagram pasornya ketinggalan 90 derajat untuk VC. Kita lihat kalau VL tadi naik ya. Kalau VC turun ini berarti ketinggalan ini. Ketinggalan berarti negatif 90 derajat. Kalau tadi mendahului itu plus 90 derajat. Jadi di sini rumusnya apa? PM sinus omega T min 90 derajat. Gitu ya. Paham ya bedanya? Untuk VC di sini min. Ketinggalan. VC ketinggalan 90 derajat. Nah, ini rangkaian sesungguhnya. Jadi ini adalah C, komponen kapasitor. Ini adalah sumber tegangan AC. Tegangan AC itu ini. Sedangkan ini adalah Oke, lalu ini persamaannya. Rangkaian arus bolak-balik yang hanya mengandung kapasitor murni dan dialiri arus listrik I sama dengan IM sinus omega T dan tegangan antara ujung-ujung kapasitor adalah V sama dengan VM sinus omega T min 90 derajat. Ini sudah saya tuliskan. Kalau memperhatikan hukum Ohm, maka akan diperoleh V sama dengan I kali XC. Apa itu XC? XC disebut reaktansi kapasitif. Jadi hampir sama dengan induktor. Jadi ini reaktansi kapasitif adalah XC. Rumusnya 1/omega C. Beda ya. Kalau XL tadi apa? Omega kali L ya. Kalau XC itu 1/omega C. C adalah kapasitas kapasitor, satuannya farad, dengan yang lain-lain sama dengan tadi. Jadi reaktansi ini satuannya ohm. Hambatan ya, jangan lupa ini hambatan, ini hambatan. Oke, kita lanjutkan ini grafiknya. Kalau ketinggalan ya berarti bedanya dengan induktor. Kalau induktor tadi dimulai dari sini, kalau kapasitor dari bawah. Sini ya. Nih bedanya di sini ya. Jadi untuk R itu V sama dengan VM sinus omega T. Kalau L itu VL sama dengan VM sinus omega T plus 90 derajat. Kalau C itu VC sama dengan VM. Membedakannya itu saya jadikan satu di sini. Kalau tadi kan dirinci satu-satu ya. Oke, nah daya untuk rangkaian kapasitor juga 0 nih. Jadi enak nih, berarti P sama dengan 0 ya. Oke, jadi kapasitor secara bergantian menyerap dan membebaskan energi dalam waktu yang sama dan sebuah
Kapasitor dalam rangkaian bolak-balik sama sekali tidak menggunakan energi, dengan kata lain dayanya nol ya. Jadi yang menyerap energi itu, yang memiliki daya itu adalah komponen R, resistor. Jadi nanti ngitungnya gampang ya. Masalahnya kita akan menggabungkan menjadi satu, ini dia. Ini yang keempat sekarang. Saya langsung tembak ke rangkaian seri resistor, induktor, dan kapasitor. Terkenalnya disebut rangkaian RLC. Seharusnya urutannya adalah rangkaian RL dulu, RC dulu, baru RLC. Kalau Bapak langsung RLC ya, di sini ya, RLC. Ini RLC. Nanti kalau rangkaian RL, tinggal C-nya dihapus, gitu aja ya. Gampang. Nah, ini rangkaian sesungguhnya. Ini rangkaian sesungguhnya. Ini adalah rangkaian sumber tegangan AC-nya dihubungkan pada R, ini hambatan ini. Ini adalah induktor sesungguhnya, ini L, ini kapasitor. Nah, ini lambangnya. Ya, di lambangnya. Paham ya? Cuma di sini belum tahu, kalau tadi kan VL 90 jelas plus. Kalau VC min 90 jelas plus. Kalau rangkaian RLC belum jelas ini, makanya dilambangkan pi atau theta saja. Ini berapa ini? Nanti kita cari ya. Jadi ini sebenarnya bisa dilambangkan dengan theta. Oke, untuk jelasnya kita lihat animasi berikut. Coba jangan tidak melihat karena ini animasi. Urutannya, datangnya rumus dari situ, saya nggak akan jelaskan. Lihat ya. Nah, itu dipindahkan. Sisanya VL min VC. Pindahkan ke kanan menjadi segitiga siku-siku ya. Itu rumusnya Pythagoras. Oke. Sekali lagi. Pythagoras itu biasa. Untuk nyari sudut fasenya pakai tangan. Pakai cos juga boleh. Jadi untuk nyari sudut fasenya boleh pakai cos. Cos theta. Ya, ini sebenarnya lambangnya theta yang benar ya. Theta itu sama dengan PR per P. Atau sini juga boleh. PL min PC per P. Ya. Sekarang kita pelajari impedansi. Apa itu impedansi? Nah, ini udah biasa satu-satu tadi hukum Ohm ya. Untuk RV sama dengan I kali R, VL sama dengan I kali XL, VC kali I kali XC. Nah, di sini ada yang disebut set. Set itu keseluruhan ini ya. Keseluruhan ini. Disebut impedansi. Hambatan, satuannya Ohm ya. Hambatan pengganti kalau di rangkaian searah ya. Resultan, hambatan pengganti rangkaian seri, rangkaian paralel. Nah, ini kalau harus bolak-balik, impedansi ini adalah rangkaian pengganti. Cara mencarinya
Nah, ini diturunkan dari sini ya. Ini hukum Ohm, I kali hambatan masuk ke sini. Ini dijabarkan masing-masing. Oke, difaktorkan, kecoret. Nah, ini dapatnya. Impedansi adalah akar dari R kuadrat plus dalam kurung XL min XC dikuadratkan ya. Sedangkan beda sudut fasenya, sudut fase tambahnya ini karena B itu sebenarnya fase, jadi sudut fase antara kuat arus I dan tegangan itu bisa tangen theta, tangen pi, sisi depan sudut per sisi miring tadi ya. Coba kita lihat gambarnya. Ini sisi depan sudut per sisi miring. Sisi dekat sudut per sisi depan sudut per sisi dekat sudut. Jadi ini dibagi ini. Boleh pakai ini ya. Jelas ya? Sekarang daya rangkaian seri arus bolak-balik RLC. Nah, di sini RC dan RL saya anggap kalian mempelajarinya dari sini. P sama dengan V kali I kali cos theta. Nah, sekarang ada cos theta-nya dari mana? Cos theta itu disebut faktor daya. Ya, faktor daya tadi rumusnya apa? Cos theta cos P sama dengan sisi dekat sudut per sisi miring ya. Kalau pakai tegangannya cos theta itu cos P sama dengan VR per V. Jelas ya? Satuannya watt. Daya. Oke. Nah, ini faktor daya. Ya, diperjelas tadi sudah ya. Nah, ini faktor dayanya ya. R per set. Atau juga VR per V. Jelas ya? Lanjut. Contoh soal tapi kamu kerjain ini ya PR ya. Saya langsung kasih RLC biar semuanya belajar langsung yang rumit. Sekarang kita lanjutkan dengan resonansi pada rangkaian RLC. Ada 3 kemungkinan sifat rangkaian yang dapat terjadi pada rangkaian seri RLC. Ini yang tadi saya copy aja di sini. Apa kemungkinan yang pertama? Nih. Kemungkinan yang pertama, reaktansi induktif rangkaian lebih besar daripada reaktansi kapasitif. Atau reaktansi induktif kan XL, lebih besar dari XC. Sehingga tangen P bernilai positif. Ini positif nih. Ya, putarannya kalau berlawanan jarum jam tuh kalau trigonometri positif. Kalau ke sana negatifnya. Itu maksudnya positif negatif ya. Dalam kasus ini tegangan mendahului arus. Tegangan mendahului arus. Ciri-cirinya ini XL itu kalau di gambar diagram pasornya XL lebih panjang daripada XC ya. Jadi ada sisanya ini yang merah ini, maka ini adalah XL min XC. Itu ya. Maka rangkaian yang seperti ini bersifat induktif karena ini lebih besar ya. Mudah mengingatkannya. Gambarnya VL lebih panjang daripada VC, bersifat induktif. Yang kedua adalah
reaktansi induktif rangkaian lebih kecil daripada reaktansi kapasitif. Ya, XL lebih pendek daripada XC. Ini lihat, XL lebih pendek daripada XC kan. Sehingga rangkaian dan ini tangan P-nya negatif, searah jarum jam negatif. Sehingga rangkaian bersifat kapasitif itu kalau ininya lebih besar. Ya, paham ya? Kemungkinan yang ketiga. Reaktansi induktif rangkaian sama dengan reaktansi kapasitif. XL sama dengan XC. Sehingga tangan P-nya bernilai 0. Ini berimpit kan, bernilai 0. Atau sudut fasenya 0. Dalam kasus ini tegangan satu fase. Ya, sama-sama 0 ya. Dengan rangkaian ini disebut bersifat resistif. Ciri-cirinya XL sama dengan XC ya. Peristiwa ketika sifat induktif saling meniadakan, ini yang ke atas kurangi ke bawah 0, dengan sifat kapasitif sehingga rangkaian bersifat resistif disebut peristiwa resonansi. Jadi peristiwa resonansi itu memiliki ciri-ciri ini sama ya. Kita turunkan sekarang ya. Karena sama ya, omega kali L dan seterusnya. Ya. Di akar F sama dengan akar dari gitu ya, 1/2 pi kuadrat per LC, baru masuk sini ya, keluarin 2 pi-nya. Nah, ini yang dipakai untuk teknologi sekarang. HP kamu pakai ini, radio, semua alat komunikasi ada yang namanya ini, disebutnya rangkaian penala. Rangkaian penala. Receiver, pengirim gelombang dan penerima gelombang. Nah, biasanya orang memanfaatkan penerima gelombang. Kalau HP berarti menerima, dikendalikan oleh nomor-nomor HP, penerima gelombang. Kalau radio diputar. Yang diputar apa? Yang diputar adalah kapasitornya. Ini biasanya disebut variabel. Kapasitor variabel, lambangnya begini. Ya, dengan mengubah nilai CV maka ini akan berubah. Dengan berubah ini maka menangkap gelombang tertentu. Jadi kalau orang mencari sonora, hard rock FM, gen FM, satu lagi radio kamu apa? Ya, Sanur FM. Teman yang pakai itu Pak, roboh dulu. Jadi kita bangun dulu pemancar radio kita berjangkauan kurang lebih 1 km, radius 1 km. Jadi dipancarkan dari sekolah kita, bisa diterima di daerah Gambir, Senen, Santa Maria, Harmoni ya. Lalu kalau ke arah utara, Mangga Besar, Kemayoran, Sunter agak sini. Itu dulu pemancar radio. Tapi roboh kena petir, sekarang diubah ke streaming ya. Diubah ke streaming. Kita bangun dulu tahun 2003-2004. Saya mengawali dengan
radio pengurus Sanur FM 15 orang. Ya. Itu diteruskan sampai sekarang sudah berapa tahun ya, lumayan. Oke, rupanya selesai. Nah, ini adalah apabila rangkaian bersifat resistif. Nah, ini ciri-ciri rangkaian resonansi ya. Resonansi yang pertama adalah R sama dengan Z, yang kedua berlaku I sama dengan V per R, lalu dayanya adalah I kuadrat kali R. Oke, lalu rangkaian RL dan RC. Nah, ini untuk rangkaian RL dan RC yang berkaitan dengan rangkaian RL dan atau RC, yaitu reaktansi, impedansi, arus dan tegangan dapat menggunakan persamaan-persamaan yang telah diberikan pada rangkaian RLC dengan menganggap XL sama dengan 0. Jadi untuk rangkaian RL menganggap berarti XC sama dengan 0. Kalau rangkaiannya RC, ini L ya, ini menganggap XL sama dengan 0. Itu maksudnya ya. Nah, ini kalau mau memperhatikan ini. Nah, ini adalah rangkaian RLC, ya kan? Ini rangkaian RLC nih. Nah, kalau rangkaiannya adalah RL, berarti C-nya nggak ada kan? Kalau C-nya nggak ada, seperti ini. Nah, diubah seperti itu. Nah, jadi tinggal L dan R. Ya. Oke, sehingga rumusnya nih. Jadi yang ini dihapus. Nih. XC-nya sama 0. Jadi ini dihapus. Itu. Ini sama 0. Dihapus. 3 kuadrat ya. Paham? Kalau rangkaian RC gimana? Ini RC. Nih, rangkaian RC. Nah, ini rangkaian RC saja ya. Tinggal posisinya seperti itu. Oke, tinggal menghapus karena XL-nya sama dengan 0. Ini dihapus. Ini dihapus ya. Paham? Jelas ya? Dengan demikian selesai. Sekian dan terima kasih.